menyatukan cipta karsa dan karya di seluruh pelosok Nusantara. Dalam Bhinneka Tunggal Ika kita jalin kebersamaan dan persaudaraan bersama RRI. Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa. Ya, pendengar masih bersama saya Vika Hamzah menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, saatnya kita masuk ke segmen yang menjadi ruang interaksi antara warga dan pemerintah dalam Halo RRI. Dan segmen ini hadir untuk menampung berbagai keluhan, aspirasi dan saran dari masyarakat seputar layanan publik di sekitar kita, karena lewat suara Anda, berbagai persoalan bisa didengar dan semoga segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dan untuk topik kita pada pagi hari ini adalah tentang pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, dan paspor. Jadi kalau pendengar punya keluhan soal pelayanan publik, administrasi, atau fasilitas umum di daerah Anda, boleh untuk langsung bergabung bersama saya di line telepon dan juga di WhatsApp di nomor 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Dan karena di segmen Halo RRI ini suara Anda, suara pendengar punya arti dan RRI siap menyampaikan ke dinas terkait. Begitu. Jadi topiknya untuk pada pagi hari ini pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, dan paspor. Bagaimana prosedurnya dan di mana harus diurus, boleh untuk ditanyakan ke Halo RRI pada pagi hari ini di Pro 1 RRI Manado. Nah, sebagai informasi, untuk membuat KTP, KK, akta kelahiran, dan paspor, pendengar perlu mengurusnya secara terpisah melalui dinas terkait di daerah masing-masing ya. Dan pengurusan KTP dan KK dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil setempat. Sementara akta kelahiran juga sama ya, di Disdukcapil juga. Dan untuk paspor sendiri diurus di kantor imigrasi dengan membawa KTP, KK, dan akta kelahiran atau dokumen pengganti seperti ijazah atau buku nikah, seperti itu. Ini Vika informasikan sejenak ya untuk KTP, KK, dan akta kelahiran. Lokasinya bisa di Disdukcapil setempat dan persyaratannya untuk KTP biasanya memerlukan KK dan akta kelahiran sebagai dasar data. Lalu untuk KK sendiri persyaratannya yaitu akta kelahiran dan jika belum punya bisa diurus bersamaan dengan pengurusan KTP. Lalu untuk akta kelahiran sendiri dapat diajukan oleh orang tua di Disdukcapil dengan melampirkan dokumen seperti kartu keluarga, surat nikah, dan ijazah. Untuk prosesnya sendiri mengajukan permohonan ke Disdukcapil, lalu setelah itu petugas akan memverifikasi data, setelah verifikasi dokumen akan dicetak dan diserahkan. Kurang lebih seperti itu. Silakan jika memang pendengar mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang tadi Vika sempat sampaikan, bisa langsung bergabung bersama Vika di Halo RRI di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Suara pendengar akan sangat berarti ya. Jika memang misal pendengar yang lain mengalami hal yang sama, mengalami permasalahan yang sama, jadinya mungkin bisa mendapat jawaban begitu ya nanti jika memang dari dinas terkait sudah menjawab seperti itu. Dan untuk keluhan-keluhan yang disampaikan pendengar dari Halo RRI, tim dari RRI sendiri juga akan menyampaikan ke dinas-dinas terkait secepatnya dan akan selalu memfollow up untuk perkembangannya seperti apa. Jadi sangat ditunggu ya untuk pendengar yang mau bergabung kepada kami. Bisa di 0821 9583 5080, sekali lagi di 0821 9583 5080.
Sementara ini ada yang bergabung melalui WhatsApp. Ya, saya izin bacakan ya. Kak, ini beda topik tapi mau menyampaikan keluhan sepanjang Jalan Manado Koka, khususnya jalanan setelah Simpang 3 RSUD Manado sampai ke Desa Koka, banyak lampu jalan tapi tidak berfungsi sama sekali. Untuk namanya tidak disebutkan, tapi ya ini mungkin keluar dari topik tapi tidak apa-apa. Nanti akan kami bantu untuk sampaikan ke dinas-dinas terkait ya. Terkait keluhannya yaitu sepanjang Jalan Manado Koka, khususnya jalanan setelah Simpang 3 RSUD Manado sampai ke Desa Koka banyak lampu jalan tapi tidak berfungsi sama sekali. Baik, terima kasih yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Oke, terima kasih. Ya, untuk yang lainnya silakan jika memang ada keluhan terkait topik yang tadi Vika sampaikan ya, yaitu topik pembuatan KTP, KK, akta kelahiran dan paspor, silakan bergabung di line telepon dan WA kami. Saat ini sudah ada yang mau bergabung. Halo? Halo, Iya, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? pagi menjelang siang Iya, dengan Heri. oke, Bapak Heri. Silakan Bapak. Siapa yang tugasin? Saat ini Vika Hamzah, Pak. Siapa? Vika Hamzah, Pak. Oh iya, Iya, silakan Pak. semoga sukses ya. Iya, terima kasih Karena Bapak. ini saya mau mengeluh Iya, dengan pelayanan publik yang ada di RRI. oke, siap, silakan Bapak. Ya. Saya masuk di RRI Pro 1 ini sudah 20 tahun lah. Iya, Itu dalam sehari saya masuk melalui telepon itu, kalau yang lalu-lalu sampai 3-4 kali. Tapi rata-rata sekarang ya paling tidak 2-3 kali dalam sehari. Jadi saya sudah betul mempelajari mengenai dengan telepon. Jadi harapan kita sebagai masyarakat menyangkut dengan pelayanan publik. Kalau misalnya contoh tadi ya, dan narasumber. Kalau terima telepon, terima telepon. Jangan kesan ada tebang pilih. Kalau mau buka telepon dari masyarakat, minimal 3, jangan 1 kurang lihat, satu lagi ini baru oke. Kan begitu. baik. Banyak saya memperhatikan, misalnya tadi masih dalam pembahasan, pertanyaan satu orang itu belum selesai, so terima telepon. Karena di situ monitor, tebang pilih kesannya ada. Baik, Jadi Pak. di sini menyangkut dengan pelayanan publik, tak ada keadilan. Kan begitu. Baik, Saya sudah banyak memperhatikan. Tapi kalau begini-begini terus, apalagi dengan topik-topik tertentu, padahal sebenarnya banyak yang kita sebagai masyarakat mau menyampaikan ke narasumber yang berkompeten, agar betul-betul sesuai dengan pelayanan. Sama juga dengan hal yang tadi. Kalau saya boleh masuk, saya mau menyampaikan seperti ini. Itu yang mau dilantik pejabat daerah, itu sudah dipikirkan dari sononya, sudah matang, tinggal melantik. Jadi kalau kita mau menuntut jadi yang lain, rasanya percuma. Sudah ditetapkan ini A yang akan dilantik dan B dan seterusnya. Tetapi berikut harapan kita itu nanti tinggal melihat kinerja mereka itu seperti apa. Dan berikut alangkah baiknya kalau profesional. Seorang profesional, penjabat yang profesional. Agar betul-betul. Saya contoh profesional. Menteri Keuangan sekarang. Lihat, ternyata bisa kan ngomong-ngomong seperti itu. Menyangkut dengan pelayanan publik. Contoh satu, Gubernur Jawa Barat. Lihat, dia berjalan seperti itu. Ternyata kan bisa. Kenapa gubernur lain dan penjabat-penjabat lain tidak bisa? Itu kan sama sudah ada bayangan, contoh-contoh, motivasi untuk pejabat-pejabat, gubernur, bupati, wali kota, kadis-kadis bisa. Jadi ibarat menteri itu apa? Kadis kan kalau di daerah. Lihat seperti itu, viral dan banyak disukai, disenangi. Karena apa? Bahasanya sederhana, gampang dimengerti, dan oke banget. Itulah. Jadi di sini yang paling pokok saya mau menyampaikan halo RRI, itu kalau ada narasumber, bilang Jos, orang mau terima 2 telepon.
2, jangan 1 habis itu sudah tutup. Tiba-tiba datang telepon ini terima. Ini tidak ada seperti tidak ada keadilan. Baik. Itu dugaan-dugaan kita. Namun mudah-mudahan salah. Tapi harapannya itu ke depan diperbaiki. Kalau mau buka 3 telepon, 3 penelpon berturut-turut. Jangan terbata-bata, nggak jelas. Akhirnya kesan tebang pilih. Mudah-mudahan akan ada perubahan ke depan buat RRI. Terima kasih. Ya, baik. Pagi Baik. menjelang siang. Siap. Terima kasih Bapak Heri sudah bergabung bersama kami, dan untuk keluhannya tadi akan kami sampaikan ya untuk tim internal kami. Terima kasih atas koreksinya. Dan untuk pendengar yang lain masih dibuka untuk line telepon dan WA kami ya di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Terkait topik pada pagi hari ini yaitu pengurusan pengurusan KTP, KK, akta kelahiran dan paspor. Edisi untuk hari ini Senin 13 Oktober 2025. Bersama saya Vika Hamzah. Masih dibuka line telepon dan WA-nya. Silakan jika memang ada yang ingin bergabung atau menginfokan keluhan ya terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang tadi sempat Vika sampaikan ya dalam prosesnya, yaitu seperti misal pembuatan KTP dan kartu keluarga dan juga paspor begitu ya. Seperti itu. Nah, ini Vika sembari menunggu telepon dan WA yang masuk, Vika informasikan kembali yaitu pembuatan KTP dan kartu keluarga khususnya saat ini untuk WNA ya, yaitu fotokopi paspor sampai dengan halaman berstempel kitab terakhir, lalu fotokopi akta nikah bagi yang sponsornya suami atau istri, yang ketiga surat keterangan domisili dari kelurahan terbaru, lalu yang keempat fotokopi kitab, dan yang kelima surat sponsor atau jaminan dan fotokopi KTP elektrik penjamin atau sponsor, pas foto berwarna 3x4 cm 2 buah. Lalu surat tanda melapor dari kepolisian terbaru dan juga akta kelahiran dan fotokopi IMTA, seperti itu. Jika memang ada yang mau bergabung lagi silakan. Masih dibuka line telepon dan WA di 0821 9583 5080 di Halo RRI. Silakan jika memang ingin bergabung dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu pengurusan KTP, KK, akta kelahiran dan paspor. Silakan. Nah, ini sekarang ada yang mau bergabung lagi melalui line telepon. Silakan. Halo. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi menjelang siang. Iya, selamat pagi menjelang siang. Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Gilang di Dengan Pak Gilang. Iya, betul. Oke, di mana Pak tadi? Mohon maaf. Teling. Oke, di Teling. Ya, silakan Bapak. Apa yang mau disampaikan? Baik, terkait pengurusan KTP KK kelahiran ya. Ya, betul Pak. Nah, saya rasa di zaman modern saat ini yang sudah serba digital, sekedar masukan saja untuk pemerintah Kota Manado, terutama Pak Wali Kota Andre Arnold dan Pak Richard Sualang. Saya rasa untuk mempermudah masyarakat mengakses pembuatan KTP akte kelahiran dan kartu keluarga, saya rasa kita sudah tidak perlu mengantri ya di Dukcapil atau di catatan sipil untuk pembuatan ataupun pengambilan KTP. Karena kenapa? Karena kan sekarang sudah serba digital, bisa serba dari rumah. Kita pengisian data dan lain-lain. Saya rasa pemerintah kota harus membuat satu aplikasi untuk mendukung program ini agar supaya masyarakat Kota Manado itu sudah lebih mudah untuk mengakses, apalagi untuk pengambilan. Nah, pengambilan saya rasa tidak perlu kita datang ke Dukcapil, tinggal lewat aplikasi, dan karena kan sekarang sudah banyak aplikasi online pengantaran seperti GoSend dan lain-lain. Saya rasa kita tidak perlu lagi mengantri karena mohon maaf, apalagi yang banyak masyarakat
terbuang waktu percuma di Dukcapil pada saat pengantrian. Kenapa tidak terintegrasi dengan ojek online agar supaya tinggal dititipkan ke mereka dan mereka mengantar ke tempat tempat kerja kita atau di tempat tinggal kita. Mungkin itu yang perlu dipikirkan untuk pemerintah Kota Manado. Baik, Mungkin itu dia yang menjadi masukan dari saya. baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Gilang yang sudah bergabung dari Telling. Oke, yaitu tentang pengurusan KTP, KK, dan akta kelahiran, masukan untuk pemerintah Kota Manado untuk mempermudah proses seperti misal pengambilan ya, untuk tidak perlu antri karena sudah serba digital ya saat ini. Baik, nanti akan kami coba sampaikan ke pihak-pihak yang terkait ya Pak. Oke, untuk pendengar lain mungkin yang mau bergabung juga melalui line telepon dan WA masih bisa di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Untuk topik kita pada pagi hari ini yaitu pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan paspor. Silakan, Vika masih tunggu untuk pendengar semua bergabung ya. Dan sambil menunggu, mungkin Vika akan informasikan juga terkait informasi untuk pembuatan paspor seperti lokasi dan persyaratan umumnya ya, yaitu untuk lokasi bisa diurus di kantor imigrasi setempat atau melalui aplikasi M-Paspor. Dan untuk persyaratan umum untuk dewasa yaitu perlu dipersiapkan kartu tanda penduduk atau IKTP yang masih berlaku, lalu kartu keluarga atau KK, dan setelah itu ada juga akta kelahiran atau dokumen pengganti seperti ijazah SD, SMP atau SMA atau buku nikah. Dan dokumen tersebut harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta nama orang tua. Seperti itu untuk persyaratan umum dewasa. Dan untuk pembuatan paspor persyaratannya untuk anak di bawah 17 tahun adalah akta kelahiran anak, KK, KTP kedua orang tua, buku nikah kedua orang tua, paspor lama anak jika ada. Itu jika ada, jika belum ada berarti tidak perlu. Yang penting persyaratan tadi ya, yaitu akta kelahiran anak, KK, KTP kedua orang tua, dan juga buku nikah kedua orang tua, seperti itu. Dan untuk prosesnya sendiri, yang pertama adalah bisa mendaftar secara online melalui aplikasi M-Paspor atau datang langsung ke kantor imigrasi. Lalu yang kedua, lampirkan dokumen persyaratan asli dan fotokopi. Dan yang ketiga, lakukan pembayaran biaya paspor. Dan yang keempat, setelah itu lakukan pengambilan foto dan sidik jari. Seperti itu kurang lebih untuk pembuatan paspor. Silakan jika memang ada keluhan mengenai proses tersebut atau mungkin ada keluhan yang pernah dialami ketika mengurus paspor dan tidak sesuai dengan apa yang tadi Vika sampaikan, silakan untuk bergabung bersama kami agar bisa kami sampaikan ke dinas terkait melalui line telepon atau WA di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Silakan. Saat ini ada lagi yang mau bergabung melalui line telepon. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Iya, selamat pagi menjelang siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Jeffrey dari Bitung. Oh, dari Bitung. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, oke. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan Pak? Iya, yang kan sampaikan ini sudah banyak ini. Jadi kalau boleh RRI menggandeng ombudsman agar laporan kami masyarakat ada nampaknya, ada hasilnya. Jadi mesti harus ombudsman turun tangan. Jadi ini keluhan saya juga mengenai harga-harga di Indomaret, Alfamart maupun di Transmart. Ada harga yang dorang tempel di barang, tapi setelah mau scan ke sana, beda. Di harga yang tempel murah, setelah scan ke sana, so naik. Jadi ini yang menjadi keluhan orang. Jadi kalau harga itu
DP tanpa itu harus ditarik atau diganti DP harga. Karena seringkali salah paham pembeli dengan kasir. Ya, karena di DP tanpa harga lain. Setelah mau bayar ke sana malah lebih naik DP harga. Jadi Baik. ini yang menjadi persoalan. Iya. Ya. Baik, berarti Baru kedua, ada kedua lagi. iya silakan. Ya, kalau kedua mengenai pergantian jabatan. Ya, jadi pergantian jabatan ini karena tergantung penguasa. Jadi orang masyarakat menghimbau harus jangan ada polusi dan nepotisme. Dan juga kami masyarakat meminta jangan ada kekuasaan kerajaan begitu, kekuasaan kerajaan. Jadi kekuasaan kerajaan itu karena keluarga, karena anak atau anak mantu. Iya, jadi itu yang harus orang masyarakat berantas, kekuasaan dinasti namanya. Kekuasaan dinasti, kekuasaan kerajaan. Jadi ini harus masyarakat basmi kekuasaan ini. Baik. Karena kekuasaan dinasti ini bikin susah masyarakat. Karena kalau kerajaan itu semua keluarga yang memegang, itu yang menjadi rakyat susah. Dan menimbulkan kolusi, nepotisme, korupsi. Ya, semua kejahatan ada di situ kalau diterapkan kekuasaan dinasti. Ya. Baik. Terima kasih, Bu. Baik, Dan terima kasih. ini keluhan kami ini harus Ibu disampaikan. Ya, harus ada DP bukti-bukti. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Selamat siang. Ya, selamat siang Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, itu tadi keluhan dari Pak Jeffrey dari Bitung ya, yaitu RRI diharapkan menggandeng ombudsman agar keluhan bisa cepat tertangani, dan tadi harga di label dan di kasir berbeda untuk retail ya berarti, dan juga terkait pergantian jabatan yaitu jangan ada kolusi dan nepotisme diharapkan, dan itu akan tim kami coba untuk sampaikan ke dinas terkait seperti itu Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan untuk mendengar Pro 1 masih dibuka line telepon dan WA kami di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Silakan jika memang ada keluhan terkait topik kita pada pagi hari ini, yaitu pengurusan KTP, KK, akta kelahiran dan paspor. Jika memang pernah menemukan atau mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, bisa bergabung bersama kami di Halo RRI di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Sementara menunggu line telepon dan WA yang masuk, Vika informasikan beberapa info pentingnya seperti apakah harus membawa dokumen asli saat membuat paspor. Nah, salah satu pertanyaan yang sering diajukan ini terkait pembuatan paspor adalah apakah dokumen persyaratan harus dibawa dalam bentuk asli? Jawabannya tegas ya. Pemohon paspor wajib membawa dokumen asli karena dokumen fotokopi atau hasil scan digital tidak dapat digunakan sebagai pengganti dalam proses pengajuan paspor. Ini dilansir dari website kanimbengkulu.kemenkumham.go.id. Kewajiban ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa permohonan paspor harus disertai dengan dokumen kelengkapan asli, dan beberapa dokumen yang wajib dibawa antara lain KTP yang masih berlaku, KK, akta kelahiran atau dokumen pengganti seperti buku nikah, ijazah atau surat baptis, serta paspor lama bagi pemohon yang sudah memiliki sebelumnya. Oke, ini ada yang mau bergabung bersama kami di line telepon. Silakan. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo. 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 Ya, halo, selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi menjelang siang dengan Mbak Vika kan? Iya, dengan Vika Hamzah. Ini dengan Bapak siapa, di mana? Dari Bung Maksi di
Tondano, Oke, siap. tepatnya Silakan di Pak, Kelana. apa yang mau disampaikan Pak? Ya, sebelum mau sampaikan keluhan ini apakah mulai ini episode ini dibatasi dengan topik tertentu atau topik apa saja? Soalnya saya tahu kalau Halo RRI berbagai topik yang menjadi keluhan untuk masyarakat yang dialami masyarakat di sekitarnya atau menyangkut pelayanan publik atau terkait dengan hal-hal yang dampak langsung kepada Ya. masyarakat. Oke, untuk topiknya sendiri memang per hari memang berbeda-beda ya Pak. Untuk topik hari ini yaitu pengurusan KTP, KK, akta kelahiran dan paspor. Tapi memang jika Bapak ada keluhan lain boleh disampaikan juga. Silakan. Ya, ini saya mau sampaikan topik yang sudah beberapa kali saya kirim lewat chat WA. Tadi juga saya kirimkan ulang, tapi mungkin belum sempat dilihat oleh Vika, jadi saya berinisiatif untuk menelpon langsung ini dia. Itu mengenai keberadaan, mau bilang kebun kok itu masih termasuk hutan alami sebenarnya, tapi mungkin pemilik pribadi itu di bagian selatan sampai mengarah ke barat dari tempat tinggal saya atau dari kompleks tinggal saya, itu ada pohon-pohon alami yang sebenarnya dari dulu bertumbuh secara, tapi beberapa waktu terakhir ini, bukan beberapa waktu lagi, ini sudah sejak beberapa tahun terakhir ini sudah semakin dieksploitasi, ditebang tanpa diadakan penanganan kembali. Karena rupanya di samping menebang pohonnya dan mungkin dimanfaatkan kayaknya, karena di lokasi tersebut juga ada tambang galian C berupa batu yang juga turut dieksploitasi, sehingga lama-kelamaan terlihat menjadi sebagai lahan tandus. Dan mungkin juga setelah jadi terbuka begitu, sekalian mungkin dijual sebagai coupling oleh pemilik lahan. Jadi diharapkan kepada pihak terkait, dalam hal tidak tahu apakah Pemkat Minahasa atau Pemprov Sulawesi Utara, untuk melihat dengan serius hal ini, karena secara lingkungan berdampak negatif ke depannya, terutama satwa-satwa liar endemik yang berdiam di situ sejak lama, pasti mereka akan terusir. Dan sebagai bukti, saya pribadi sudah jarang melihat desa seperti burung mangki, hampir tidak pernah, atau dalam bilang burung ada, hampir jarang kepala. Hal itu akan mengubah kami, dan secara langsung ataupun langsung akan merugikan lingkungan sekitar ini. Dan lagi ini musim juga akan bernegatif karena tidak ada lagi resapan air, di hutan deras dalam intensitas tinggi akan mengalami banjir atau bahkan erosi, karena tidak ada lagi pohon untuk menahan curah hujan yang. Jadi kiranya pemerintah ini, kita provinsi atau mungkin pemerintah Kabupaten Minahasa terkait dengan hal itu, supaya menangani yang serius, supaya itu tidak semakin menjadi pembenar atau semakin bot itu dalam bilang istilahnya itu. Dan kalau boleh disertai atau penggunaan kembali dalam hal ini habit akan bisa diberikan ke arahnya dan dihindari secara drastis. Demikian dari saya, mati atas kiranya menyampaikan kepada yang terkait atau yang berkepentingan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Ya, untuk pendengar Pro 1, silakan jika memang masih ada yang mau bergabung bersama kami di line telepon dan WA di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Sambil menunggu line telepon, sementara kita break sejenak dan nanti kita akan bergabung kembali bersama di Halo RRI. Merajut budaya bangsa
pencipta karsa dan karya di seluruh pelosok Nusantara. Dalam Bhinneka Tunggal Ika kita jalin kebersamaan dan persaudaraan bersama RRI. Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya. Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar nggak dibilang orang, bu ibu itu bisanya gibah aja, taunya urusan dapur aja ya kan. Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik. Terima kasih untuk pendengar yang masih bergabung bersama kami. Saat ini ada reporter kita di lapangan yang ingin melakukan roast terkait flash news. Silakan. Salam olahraga. Coba benar, saat ini saya berada di Gor Kudus, Jawa Tengah, di mana langsung pelaksanaan pekan olahraga bela diri PON bela diri kedua yang akan dilaksanakan di kota Kabupaten Kudus. Dan dapat kami laporkan di sini bahwa saat ini kontingen Sulawesi Utara telah bertanding dua cabang olahraga, yakni cabang olahraga taekwondo dan gulat, di mana kemarin salah satu atlet taekwondo Sulawesi Utara yang turun di kelas 674 kg, Yonas Pua, harus terhenti di babak 8 besar. Dan saat ini di hari kedua akan bertanding dua taekwondo Sulawesi Utara, yakni
Tia Jibril kelas under 54 kg dan Gabriel Rape kelas 63 kg. Di mana Gabriel Rape yang turun saat ini telah memenangkan pertandingan melawan atlet dari Bali, sedangkan atlet kita Gabi pada turun di kelas 54 kg harus mengakui keunggulan dari atlet taekwondo dari Sulawesi Utara dari Provinsi Bali. Dan dapat kami melaporkan di sini saudara pendengar bahwa pelaksanaan kegiatan juga dari cabang olahraga gulat, di mana 3 atlet gulat yang akan turun di kelas freestyle, yakni Septian Kelesun 65 kg, Marcelo Ranting 74 kg, dan Garel Meniung akan turun di kelas 86 kg. Dapat kami laporkan sini bahwa suasana yang dapat dipantau oleh kami bahwa suasana hiruk pikuk para penonton dari supporter dari kontingen masing-masing memberikan support yang sangat luar biasa kepada para atlet yang sedang bertanding. Dan di sini hiruk pikuk penonton sangat luar biasa, sangat besar yang dapat kami laporkan di sini bahwa seluruh penonton yang hadir di sini bukan saja dari atlet tetapi dari kontingen dan juga masyarakat pencinta olahraga yang ada di Kabupaten Kudus ini. Dan dapat kami laporkan di sini Ketua Kontingen Sulawesi Utara, pimpinan KONI Sulawesi Utara, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan B.J. Riwaleden terus memberikan support kepada duta-duta olahraga yang bertanding pada hari ini di cabang olahraga taekwondo dan cabang olahraga gulat. Saudara pendengar, kontingen Sulawesi Utara juga akan bertanding pada besok hari dari cabang olahraga pencaksilat dan cabang olahraga tempo. Demikian yang dapat kami laporkan dan kita akan mengupdate terus laporan dari Kudus. Saya Richard Kundiman melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga. RRI Pro 1. Baik, terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang masih bersama saya pada pagi hari ini dalam Halo RRI dengan topik pengurusan KKKTP, akta kelahiran dan paspor. Silakan, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk bergabung bersama kami di line telepon atau WA di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Silakan jika memang ada keluhan dan ada pernah mengalami atau pernah menyaksikan ada yang tidak menyenangkan, proses yang tidak menyenangkan ketika dalam pengurusan akta kelahiran, lalu KTP dan juga paspor, boleh langsung bergabung bersama kami dalam Halo RRI edisi hari ini Senin 13 Oktober 2025 dengan topik pengurusan akta kelahiran, KTP, paspor. Silakan. Sembari menunggu penelpon selanjutnya, Vika informasikan terkait yang tadi ya paspor ya. Pembuatan paspor apakah perlu dokumen asli? Dan tadi jawabannya memang harus membawa dokumen asli. Dan untuk alasannya, alasan wajibnya dokumen asli ini yang pertama adalah verifikasi identitas. Yaitu dokumen asli digunakan untuk memastikan identitas pemohon secara sah dan akurat, menghindari kesalahan dalam penerbitan paspor. Dan yang kedua, menjamin status kewarganegaraan. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan bagi warga negara Indonesia, sehingga keabsahan kewarganegaraan pemohon perlu dipastikan melalui dokumen asli seperti KTP dan KK. Dan yang ketiga, mencegah pemalsuan. Jadi pendengar, dokumen asli ini memiliki fitur keamanan yang tidak bisa ditiru oleh dokumen hasil fotokopi atau scan, sehingga meminimalkan risiko pemalsuan dokumen dalam proses penerbitan paspor. Dan yang keempat, aspek keamanan nasional. Dengan memastikan dokumen asli dalam setiap pengajuan paspor, pihak imigrasi dapat mengurangi potensi penyalahgunaan identitas dan mencegah tindakan kriminal seperti pemalsuan identitas atau penyelundupan manusia. Seperti itu. Sementara ini ada yang mau bergabung lagi dengan kita di Halo RRI ini ya. Silakan. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat siang, Halo RRI. Iya, selamat pagi Mas ya.
Baik, dengan Pak Cliff di Minsel. Saya Silakan. nggak mau ngusul lagi, hanya mempertanyakan sudah beberapa kali usulan saya. Kayaknya belum ada respon tanggapan dari RRI Manado, tim RRI. Karena beberapa kali kan kita pengeluhan mengenai pemilihan kepala desa yang ada di kabupaten kami sudah 6 tahun hanya diisi oleh penjabat hukum tua. Baik. Sudah berkali-kali diisi, diganti, tapi sekarang belum ada pemilihan hukum tua atau kepala desa secara definitif. Makanya saya mewakili masyarakat Pinang Selatan mempertanyakan soal mekanisme, aturan seperti apa. Tapi kayaknya ini mohon maaf, karena percuma hal RRI hanya menampung tapi tidak ada tindak lanjut. Kalau sudah tertumpuk ini usulan masyarakat, pasti sudah tidak lagi. Jadi bagaimana tim RRI sebetulnya itu harus respon. Baik. Karena kan ini kan acara kan ini menampung keluhan dari setiap masyarakat masalah publik kan, pelayan publik. Tapi kayaknya mohon maaf ya, saya menyentil sedikit tentang tim RRI satu. Sepertinya bagaimana dan bagaimana. Karena keluhan saya itu sudah 5 kali ke 6 kali. Tapi tidak ada tanggapan, respon. Jadi bagaimana kata Kang? Ini teman-teman lain tanggapnya, usulan, masukan dan lain sebagainya, pengeluhan, belum ada tanggapan. Saya juga salah satu, belum ada jawaban yang bagaimana Kang? Baik. Untuk usulan keluhan saya. Jadi ini menyentil saja untuk tim RRI, satu RRI Manado. Itu saja, terima kasih. Selamat siang. Ya, baik. Baik. Terima kasih untuk Pak Cliff ya di Minsel sudah bergabung bersama kami dan atas keluhannya. Vika informasikan untuk keluhan-keluhan di Halo RRI yang sudah masuk dari beberapa waktu lalu, semua keluhan sebelumnya sudah kami konfirmasikan ke dinas terkait dan saat ini masih menunggu jawaban dari dinas terkait. Jadi setiap minggu kami selalu follow up dan sampai saat ini masih belum ada jawaban dari dinas terkait. Jadi ketika nanti memang sudah ada jawaban akan segera kami informasikan melalui program Halo RRI. Jadi masih Vika buka. Mungkin untuk penelpon terakhir ya di line telepon atau WA di 0821 9583 5080, silakan. Saat ini ada yang mau bergabung lagi? Ya, halo. Halo dengan, iya halo selamat pagi. Ya, selamat siang. Oke, iya Bapak selamat siang. Bapak tadi balik ulang. Iya. Dengan Bapak siapa mohon maaf? Pak Jeffrey dari itu. Oke. Ya, karena tadi ada yang lupa dan keluhan. Jadi ini ulang sampaikan. Ya, kalau keluhan ini kami masyarakat meminta di Kota Bitung ini karena di lingkungan belum ada kepala lingkungan. Kami masyarakat Kota Bitung meminta Pak Wali Kota Bitung harus kepala lingkungan itu harus ada ijazah SMA agar supaya dorang tahu mau bikin laporan, dorang tahu mau bikin aplikasi dan supaya dorang juga dapat tahu memang dorang ada sekolah karena ijazah SMA. Jadi juga itu kepala lingkungan harus dipilih agar supaya memang transparan. Ya, jadi itu yang keluhan masalah kepala lingkungan harus dipilih dan ijazah SMA. Ya, terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk Pak Jeffrey yang tadi bergabung kembali ya. Baik Pak, kami tampung untuk apa yang tadi Bapak sampaikan ya. Oke, berhubung memang sudah di penghujung waktu, jadi terima kasih untuk semua yang penelpon yang tadi sudah bergabung dan Halo RRI akan
bersama dengan pendengar lagi di hari Jumat depan di tanggal 17 Oktober 2025. Jadi itulah tadi Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 13 Oktober 2025 dengan topik pengurusan KK, KTP, akta kelahiran dan paspor. Dan kami akan mengusahakan untuk apa yang tadi sudah masuk bisa segera dijawab oleh dinas-dinas terkait, dan setelah dijawab akan kami sampaikan kembali kepada pendengar semua. Dan setelah ini Manado siang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya ya, yang akan bergabung, dan Manado pagi ini saya akhiri sampai di sini. Dan setelah ini sementara menunggu Manado siang ini akan saya putarkan lagu-lagu hits Indonesia untuk menemani pagi menjelang siang Anda. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Merajut budaya bangsa, menyatukan cipta karsa dan karya.